Ya kalau kasus beberapa hal saya melihatnya begini ya, kita di dalam penilai tentu tidak bisa eh, mengatakan penilai tiba-tiba salah kalau dia tidak sesuai prosedur. Karena penilai ini kan memberikan opini atas suatu nilai. Ya, Ya, jadi bisa saja prosedurnya ada kurang tentu ya. ya, Tapi kalau misalnya opini itu tidak menyesatkan, menurut saya harusnya penilai dilindungi. Ya, misalnya contoh misalnya kamu dalam dokter misalnya dokter mengatakan ada orang sakit terus dokter bilang karena di pengalaman dibilang ini sepertinya pasien ini ini deh apa tipes deh gitu ya. ya, Dikasih obat tipes. Kemudian sembuh. Berarti kan nggak ada isu. ya, Walaupun dia tidak melakukan pemeriksaan periksa darah misalnya, nggak ya, ada cek darah gitu ya. Tapi dia tahu ini tipes sembuh. Tapi ternyata ketika dia bukan tipes, katakanlah misalnya demam berdarah, apalagi pasien sampai mati, dokter itu kan berarti salah diagnosis. Kita bertanya, ya, kenapa Anda tidak lebih berhati-hati mengecek cek darahnya ya, seperti itu. Jadi di penilai menurut saya kita ini profesi ada namanya kemampuan minimum dan juga punya punya satu set pengetahuan, informasi, kompetensi, informasi dan kita bisa menentukan suatu nilai berdasarkan perspektif keilmuan kita dan juga tentu pengalaman dan intuisi. Nah, itu menjadi bagian dari satu report. Nah, ketika itu katakanlah ada satu dua prosedur yang mungkin kalau dari standar harusnya dipenuhi dan tidak dipenuhi, tapi sepanjang substance ini menurut saya tidak miss gitu ya, seharusnya penilai tidak ada yang salah karena user juga tidak pernah nanya prosedurnya seperti apa. User bertanya berapa value-nya. ya, Nah, itu yang menurut saya yang ini harus dibangun. Jadi kalau kita ada suatu case, kita melihat substansinya dulu. Ini penilainya membuat suatu suatu opini yang misleading atau tidak. Kalau tidak misleading, menurut saya, walaupun mungkin ada satu dua prosedur tidak dipenuhi, itu harus dilindungi. Tapi ya, kalau dia misleading, nah kita baru lihat prosedurnya. Prosedurnya seperti apa? Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah dia kesalahan itu sengaja atau tidak posisinya? Ini secara teknis hukum lah ya, gitu itu ya, ya. betul. Jadi menurut saya mungkin akan seperti itu. Terus kedua, dalam suatu pemeriksaan tentu saya sebagai yang diteradu ataupun terperiksa gitu ya harus punya punya apa saluran yang bisa memastikan itu saya di treatment secara fair gitu ya. Makanya mungkin nanti kita akan saya belum tahu ya, nanti kita akan review apakah ada kemungkinan dari diteradu dalam hal ini bisa menunjuk salah satu anggota DP sebagai istilahnya tentu yang dia prefer ya, Ya, prefer untuk menjadi pemeriksanya dia seperti itu. Tentu dalam hal ini anggota DP siapapun nanti melakukan pemeriksaan tentu harus mengedepankan etika profesi, betul. kompetensi dan independensi. Tapi kita sebagai profesi boleh dong saya prefer si A, si B, si C gitu. Ya, Seperti itu. Mungkin nanti secara mekanisme nanti saya juga belum tahu tapi kita akan review lah ya. ya, ya, Yang ya, terbaik sehingga teman-teman kalau misalnya merasa masuk ke dalam suatu proses proses DP, dia tidak merasa dari awal dihakimi. Atau dia ya, merasa dari awal sudah, wah kayaknya kayaknya akan tidak ada yang bela nih. Oh saya akan dikorbankan. Tidak boleh seperti itu. Karena ini profesi harus dilindungi. Karena tadi saya bilang posisinya, keberadaan kita itu melindungi masyarakat, tapi ketika ada konflik kita pun harus punya perspektif. Belum tentu anggota kita salah loh, ya, belum ya, tentu. Karena masyarakat juga pengguna bisa juga tidak berikat baik ya, dalam betul. menggunakan profesi. Ya banyak kasus lah ya. Ya, betul, betul. Jadi mereka melakukan suatu setting transaction yang tidak fair, kemudian menggunakan anggota kita untuk Ya, menjustifikasi, tapi anggota kita nggak sadar ya, seperti itu. Nah itu menurut saya perspektif itu atau pandangan itu harus dibangun dari awal bahwa kalau ada peran profesi, saya sebagai teradu atau kami sebagai penilai sebagai teradu harus punya akses memastikan bahwa dia akan di treatment secara fair. Seperti itu.